Halo mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan kuliah online kita terkait dengan masih di ilmu ekonomi. Kali ini kita akan sedikit melebar ke salah satu cabang dari ilmu ekonomi itu sendiri, yaitu apa yang namanya dikenal oleh pengantar ekonomi Islam atau pengantar ilmu ekonomi syariah. Ya, semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian yang tengah mengikuti kuliah online atau kuliah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena di masa COVID ini semua kuliah itu dilaksanakan secara online. Tentu hal-hal seperti ini banyak dicari dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas kurang lebih ada 7 pokok bahasan, yaitu sebelumnya kita mengenal dulu apa itu sistem ekonomi yang dianut di dunia ini. Ada 5 macam prinsip dasar syariah, istilah dalam ekonomi syariah, perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, serta apa itu riba, lembaga ekonomi syariah dan juga ekonomi Islam di tengah masyarakat global. Ya, sistem ekonomi dunia. Ada secara teori klasik atau teori yang dari dunia barat itu dikenal dengan 3 macam teori, yaitu sosialis, kapitalis, dan campuran. Namun seiring berkembangnya waktu dan juga termasuk dari berbagai macam agama di dunia ini, maka salah satu cabang ekonomi yang mulai berkembang dan banyak digunakan akhir-akhir ini, terutama di 2 abad terakhir, yaitu ekonomi Islam. Karena sudah banyak tokoh-tokoh ekonomi Islam yang mulai mengembangkan teori-teorinya sehingga bisa menjadi salah satu sistem ekonomi yang bisa diterapkan oleh seluruh dunia, tidak hanya oleh negara Islam saja, tapi seluruh negara bisa mengadopsi teori ini. Tentu teori ini merupakan teori yang temuan atau penemuan yang sangat luar biasa. Kita patut berbangga dan berterima kasih kepada para ahli yang telah menetapkan dan juga memberikan dasar-dasar dari teori Islam ini atau teori ekonomi syariah ini. Ya, sistem ekonomi sosialis atau komunis. Ya, paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia sehingga negara ikut campur atau cukup dalam perannya sebagai hal yang sangat dominan. Ya, ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis atau komunis ini yaitu tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tidak diakuinya kepemilikan pribadi, semua sumber daya dikuasai oleh negara dan negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Ya, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini juga menganut sistem mekanisme pasar yang menjadi cita-cita utama dalam adanya tumbuhan ekonomi. Ya, ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis ini yaitu setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi, diakuinya kepemilikan pribadi dan pemilik modal terbesar yang akan menguasai pasar. Sistem ekonomi kapitalis ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi yang sebelumnya kita bahas. Dan di antara kedua sistem ekonomi ini muncullah salah satu sistem ekonomi campuran yang merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara dan peran menonjol dari individu atau perusahaan atau pengusaha. Ya, ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini yaitu kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campuran tangan dari pemerintah, serta adanya persaingan serta masih ada terkontrol dari pemerintah. Ya, persaingan ini masih dikontrol pemerintah melalui kebijakan, aturan, dan pembatasan-pembatasan atau izin prinsip lain dan sebagainya. Sedangkan sistem ekonomi yang kita bahas pada slide ini atau pada kuliah ini yaitu sistem ekonomi Islam atau syariah. Ya, sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu, yang sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis, yang memberikan prinsip atau hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam justru menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang lebih dan tidak boleh ditransaksikan.
Ya, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Ya, kita membaca sedikit kutipan dari ahli Islam, yaitu Munir Qardawi. Sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara mengaplikasikannya yang beraneka ragam. Namun menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagai cabang penting yang bersifat spesifik dan ada perbedaannya. Sistem ekonomi Islam hadir jauh lebih dahulu daripada kedua sistem yang dimaksud di atas, yaitu pada abad ke-6, sedangkan kapitalis pada abad ke-17 dan sosialis pada abad ke-18. Dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Ya, jadi sini jelas bahwa ekonomi Islam itu memang duluan muncul dibandingkan ekonomi-ekonomi lainnya, tapi karena implementasinya kurang, maka ekonomi Islam justru akhir-akhir ini baru diaplikasikan di seluruh dunia. Ya, prinsip ekonomi Islam. Ya, sistem ekonomi Islam tidak banyak dibahas dalam Al-Quran. Yang dibahas hanya prinsip-prinsip dasarnya saja, yaitu kesatuan atau unity, keseimbangan atau equilibrium, kebebasan atau free will, dan tanggung jawab atau responsibility. Ini merupakan hal penting tentunya di dalam agama Islam yang memberikan rasa keadilan. Tentu prinsip-prinsip ini menjadi hal yang pokok untuk diaplikasikan terutama dalam sistem ekonomi dalam menjalankan perekonomian. Maka perlulah dilaksanakan atau diimplementasikan salah satu sistem ekonomi yang sangat baik sekali, yaitu sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ya, prinsip transaksi syariah. Jadi dalam kita berkegiatan ekonomi tentu adanya transaksi atau perdagangan. Di dalam transaksi itu maka harus mempunyai prinsip-prinsip, yaitu persaudaraan atau ukhuwah, keadilan atau adalah, kemaslahatan atau maslahah, keseimbangan atau tawazun, serta universalisme atau syumulah. Ya, prinsip persaudaraan atau ukhuwah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, dan bersinergi dalam beraliansi. Ya, setiap perdagangan atau pengusaha, setiap pelaku ekonomi itu harus saling mengenal, saling memahami, mempunyai niat tolong-menolong, serta memiliki atau memberikan jaminan terhadap produk-produk yang dia berikan, jauh dari kerusakan misalnya. Juga produk-produk yang mereka berikan itu memang produk yang terbaik dan bersinergi dalam beraliansi. Artinya kita juga dipatut untuk bisa bekerja sama dalam menjalankan cabang-cabang ekonomi yang kita miliki. Ya, keadilan atau adalah, yaitu prinsip keadilan yang harus terhindar dari unsur yang pertama riba, kezaliman, maisir, gharar, dan haram. Ya, unsur-unsur ini harus kita jauhi dalam melaksanakan atau implementasikan ekonomi Islam. Selanjutnya itu kemaslahatan, yaitu prinsip kemaslahatan yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketakwaan, intelek, keturunan, jiwa, dan keselamatan, serta harta benda. Jadi di sini kita dalam melaksanakan ekonomi harus mengedepankan akidah. Artinya kita mempunyai akidah, kita mempunyai agama yang harus kita turuti sehingga perputaran bisnis atau ekonomi yang kita jalankan itu benar-benar berkah untuk bisa menghidupi kita dan keluarga kita. Selanjutnya itu keseimbangan atau tawazun. Ya, prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan yang terhadap aspek material, aspek private, sektor keuangan, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Selanjutnya itu universalisme. Ya, prinsip universalisme ini yaitu untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Ya, jadinya dalam agama Islam ini dalam melaksanakan ekonomi itu tidak memandang agama, suku, ras. Walaupun kita berbeda agama, jika kita telah mengimplementasikan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, maka kita menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan, tentu dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam tanpa memandang suku dan agama. Semua kita bersinergi untuk bisa memberikan hasil yang terbaik.
Ya, ada beberapa istilah dalam transaksi syariah yaitu mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Di mana murabahah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau mencari keuntungan dari usaha yang dibagi di antara mereka. Artinya di sini seorang sebagai pemodal, satu orang lagi sebagai menjalankan usaha dan keuntungannya mereka bagi berdua. Ya, ini merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan di bank atau di perbankan syariah. Ini adalah salah satu produk dari bank syariah. Mungkin bagi kalian yang sering menabung atau berhubungan dengan bank syariah, hal-hal seperti ini tentunya bukan sesuatu yang asing. Ya, mudharabah. Selanjutnya yaitu murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Artinya di sini misalnya kita menjual sepeda motor dengan harga 14 juta. Kita katakan kepada pembeli, ini harganya 14 juta, kamu membayar aja 14 juta 500 ribu adalah sebagai laba. Itu artinya dengan mengedepankan kejujuran, maka di sini disebutkan dengan prinsip murabahah. Artinya tidak ada yang dirugikan. Si penjual wajar mengambil keuntungan karena itu adalah usaha dari dia. Selanjutnya itu musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ya, ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Ya, menurut Yusuf Qaradawi, ilmu ekonomi Islam memiliki 3 prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Di mana sistem ekonomi Islam itu tentu sangat menghindari riba karena jelas disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang bisa kalian baca di sini, di mana Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jelas di dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan. Ya, apa sih sebenarnya riba itu? Ya, secara literal, riba bermakna tambahan atau al-ziyadah. Sedangkan menurut istilah Imam Ibnu Al-Arabi mendefinisikan riba dengan semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain menyatakan bahwa riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam muamalah uang maupun makanan baik dalam kadar maupun waktunya. Ya, menurut para ulama fikih ada 4 macam riba di dalam teorinya, yaitu riba fadli, riba qadri, riba yad, serta riba nasi'ah. Ya, riba fadli yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenis namun tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh riba yang menukarkan. Contohnya itu tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, dan sebagainya. Riba qard yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutanginya. Contoh, si Ahmad meminjamkan uang 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000, maka tambahan 5.000 ini disebut dengan riba. Ya, riba yad yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya yaitu orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual. Pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Selanjutnya yang terakhir yaitu riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh peminjam. Contohnya yaitu Aminah membeli cincin seberat 10 gram, oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram. Dan apalagi terlambat 1 tahun lagi, maka tambahan 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan persyaratan 1 tahun itulah dan ditambah dengan 2 gram itu termasuk riba. Ya, dalam melaksanakan atau mengimplementasikan ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini tentu adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia ini seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan baitul mal wa tamwil.
Ya, ekonomi Islam di tengah masyarakat ya. Salah satu bukti kebenaran ekonomi Islam adalah ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1997 di mana banyak bank konvensional yang dilikuidasi, tapi bank syariah yaitu Bank Muamalah tetap kokoh berdiri. Sehingga setelah itu bermunculan bank syariah yang merupakan bagian bank konvensional seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, BTN Syariah, dan lain sebagainya. Dan itulah terkait teori dengan ekonomi syariah. Semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di teori-teori ekonomi dan juga di kuliah online ekonomi berikutnya.